jumpa lagi bersama saya di channel Goody Beko. Jadi gimana nih guys, kabar kalian? Baiklah ya, pasti baik ya, harus baik ya. Jadi hari ini saya akan ngebahas tentang apa coba? Tentang thermal bag. Yang belum tahu tentang thermal bag, saya akan jelaskan apa itu thermal bag serta fungsinya. Tetap stay tune dan ditonton sampai habis. Oke guys, jadi hari ini saya akan review ke kalian tentang apa coba? Tebak, apa coba? Tentang thermal bag. Ada yang tahu nggak thermal bag itu apa? Ayo, coba yang tahu komen. Jadi guys, thermal bag itu adalah jenis tas yang dirancang khusus untuk menjaga suhu barang-barang yang disimpan di dalamnya. Baik untuk menjaga makanan tetap panas ataupun dingin. Tas ini umumnya digunakan untuk mengangkut makanan, minuman, atau obat-obatan yang sensitif terhadap suhu. Nah, untuk thermal bag terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan isolasi, dan lapisan dalam thermal bag. Nah, untuk lapisan luar itu terbuat dari bahan yang tahan lama dan seringkali anti air seperti polyester dan juga nilon. Nah, yang kedua, untuk lapisan isolasinya itu biasanya bagian yang paling terpenting dari thermal bag. Nah, ini biasanya dibuat dari bahan insulasi seperti busa, foam, atau bahan lainnya untuk lapisan ini. Nah, juga berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah aliran panas dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Nah, terus yang ketiga, untuk lapisan dalamnya sendiri, nah biasanya ini terbuat dari bahan reflektif seperti aluminium foil atau plastik agar dapat membantu memantulkan panas pada thermal bag. Perlu kalian tahu bahwa thermal bag bukan hanya digunakan untuk mempertahankan suhu panas saja, tapi juga mempertahankan suhu dingin. Jadi, saya akan jelaskan ke kalian ya. Salah satu contoh untuk kegunaan dan fungsi thermal bag itu sendiri, seperti pengiriman makanan. Nah, thermal bag ini banyak digunakan dalam industri jasa pengiriman makanan. Karena untuk memastikan makanan sampai ke pelanggan itu dalam kondisi yang masih hangat ataupun masih panas ataupun sebaliknya dingin gitu kan. Nah, kalau untuk piknik nih, kalau misalnya kalian lagi mau piknik, jalan-jalan, mungkin perjalanannya agak sedikit memakan waktu. Nah, biasanya kalau kita mau pergi piknik tuh, pasti kita akan membawa makanan mentah seperti mungkin ikan, ayam, ataupun minuman yang bersoda, kaleng-kaleng gitu kan. Nah, supaya makanan dan minuman kita tetap dingin dan juga nih bahan makanan kita tetap segar sampai tujuan, pasti kita akan membutuhkan thermal bag. Karena thermal bag adalah salah satu ya kegunaan dan fungsi untuk bisa menyegarkan bahan makanan yang udah kita bawa dari rumah. Jadi jangan sampai makanan kita tuh basi, tiba-tiba sampai ke tujuan makanan kita udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Nah, jadi agar minuman kita dan juga makanan kita tetap segar, ya harus menggunakan thermal bag. Nah, biasanya juga digunakan untuk transportasi obat-obatan. Thermal bag bukan hanya digunakan untuk teknik ataupun pengiriman barang, tapi juga dikirim sebenarnya sama sih, tapi ini transportasi lebih ke obat-obatan. Nah, beberapa obat memerlukan suhu penyimpanan yang sangat stabil dan juga nih thermal bag yang bisa membantu dalam pengangkutan obat-obatan tersebut. Nah, biasanya nih ya, obat-obatan tuh bukan obat-obatan yang jangan kalian negatif dulu.
Nah, biasanya nih di klinik-klinik kecantikan itu pasti di saat kurir mengirimkan obat dikirim ke klinik, pasti mereka menggunakan thermal bag. Supaya apa coba? Ya, supaya kualitas obat tetap aman karena biasanya guys, kalau obat-obatan di klinik itu, obat itu harus dalam keadaan dingin ataupun beku saat sampai tujuan. Thermal bag juga bisa dibikin dengan berbagai jenis, ukuran, dan juga bentuk. Menggunakan material isolasi seperti busa ataupun aluminium foil. Jadi kalau teman-teman nih ada yang mau bikin thermal bag juga, langsung saja kalian hubungi admin kita melalui deskripsi di bawah ya. Nah, jadi biasanya nih thermal bag dilengkapi dengan pegangan atau tali ya, yang membuatnya mudah dibawa. Biasanya nih guys, untuk talinya sendiri bisa menggunakan tali webbing atau dengan bahan tas yang dikombinasikan dengan thermal bag. Tapi kalau mau bikin thermal bag tanpa pegangan dan bentuk kotak, ya kembali lagi tergantung dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin thermal bag dalam bentuk kotak tanpa ada pegangan bisa, ataupun pengennya bikin thermal bag bisa diselempang ya bisa, atau dibuat jadi ransel juga bisa. Itu semua kembali sama teman-teman semua. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya kalian mau produksi thermal bag sendiri tapi kalian takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Tenang, karena solusinya yang paling tepat itu adalah di goodie bagku, yang dimana kalian bisa menentukan jenis, model, dan semuanya serta ukuran dari thermal bag itu tergantung dari teman-teman semua. Jadi jangan pernah khawatir lagi ya. Oke, jadi gue mau perjelaskan lagi nih ya, bahwa thermal bag itu dibuat yang dimana pasti dikombinasikan dengan salah satu bahan. Biasanya nih berbahan kanvas, lalu dengan lapisan dalam dan juga lapisan luar seperti busa yang aku bilang dari awal tadi kan, seperti aluminium foil, bahan kanvas, dan juga lain-lain. Nah, jadi aku mau perjelaskan ya. Kan itu thermal bag itu sebelum dibikin pasti dipadukan dengan salah satu bahan. Ya, seperti bahan kanvas. Nah, jadi barulah terbentuk jadi sebuah thermal bag. Ada juga nih model thermal bag yang dimana thermal bag ini bukan hanya fokus pada pengiriman barang ataupun penyimpanan bahan makanan saat berkepergian, tapi juga thermal bag ini bisa digunakan untuk kebutuhan bayi seperti tempat penyimpanan botol bayi, makanan bayi, dan juga lain-lainnya. Jadi gimana nih teman-teman, tertarik gak sih pengen punya thermal bag? Gimana, kalian tertarik nggak? Untuk harganya juga sangat ekonomis dan terjangkau. Nah, jika kalian menggunakan thermal bag, karena penggunaan tas thermal bag dapat mengurangi kebutuhan akan pembungkusan sekali pakai atau kantong plastik, sehingga lebih ramah lingkungan. Tapi gue saranin sih kalian harus wajib punya thermal bag karena benar-benar sebagus itu dan juga aman banget nih buat kalian. Ya, yang dimana makanya kalian akan tetap segar, aman, tanpa basi. Biasanya ya print DTF dan sablon, kalau enggak full print. Nah, untuk produksi misalnya nih tas ataupun thermal bag itu biasanya kita menggunakan, kalau misalnya di desain ya, itu paling print DTF, sablon, kalau enggak print full print. Jadi biasanya yang kita gunakan di goodie bagku. Jadi kalau mau bikin thermal bag, kalian jangan ragu lagi guys. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa solusinya hanya di goodie bagku. Namun sebelum kita melakukan sablon, biasanya kita pasti memeriksa dengan produsen tas atau penyediaan layanan sablon tentang spesifikasi bahan,
dan juga proses yang terbaik untuk memastikan hasil di akhir. Nah, tas thermal bag ini biasanya dijahit dengan teknik khusus karena bisa memastikan bahwa isolasi internal tetap terjaga dan tas tetap berfungsi dengan baik. Benang yang kokoh juga memastikan jahitan tidak mudah lepas ataupun robek. Benang yang kita gunakan juga seringkali dirancang ya pastinya tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu tinggi, atau paparan sinar matahari. Nah, ini juga sangat penting ya, karena bukan hanya menjaga suhu makanan dan apapun, tapi juga menjaga kualitas thermal bag kalian. Thermal bag juga memerlukan benang yang tidak hanya kuat, tapi juga tahan lama. Untuk penggunaan jangka panjang, benang yang berkualitas baik mengurangi kemungkinan tas cepat rusak dan memperpanjang umur tas kalian. Tapi untuk benangnya yang umumnya kita gunakan sih, kalau khusus di goodie bagku itu biasanya benang nilon atau polyester karena kekuatan dan ketahanannya. Nah, biasanya nih beberapa thermal bag juga kita menggunakan benang khusus agar bisa menjamin ketahanan tambahan. Oke guys, begitulah review saya tentang thermal bag. Jika teman-teman punya pengalaman tentang penggunaan thermal bag, komen di kolom komentar. Dan kalau kalian kita mau bahas apa lagi nih kali ini, komen juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share juga ke teman-teman kalian semuanya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dari kita. Nah, supaya kita juga lebih semangat lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.